Dan orang kafir serta orang munafik dipanggil untuk menjalani hisab amal perbuatannya. Maka Tuhannya membeberkan kepadanya semua amal perbuatannya. Tetapi ia mengingkarinya dan berkata, "Ya Tuhanku, demi keagunganmu, sesungguhnya malaikat ini telah mencatat pada buku amalku hal-hal yang tidak aku kerjakan." Maka malaikat pencatat amal perbuatan berkata kepadanya, "Bukankah kamu telah melakukan anu di hari anu di tempat anu?" Ia menjawab, "Tidak, demi keagunganmu, ya Tuhanku, aku tidak melakukannya." Apabila ia mengingkari semuanya itu, maka Allah membungkam mulutnya. Abu Musa al-Asy'ari melanjutkan bahwa sesungguhnya ia menduga anggota tubuhnya yang mula-mula berbicara ialah paha kanannya. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari membaca firman-Nya, "Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan." Surat Yasin. Korupsi tidak dihukum, koruptor tidak dihukum. Kok enak banget ya, rakyat tambah susah, malah yang maling ayam disiksa. Atau orang-orang jahat gede-gedean tidak dihukum. Kok enak banget ya di dunia ya. Bahkan mereka ada yang jadi orang terkaya, padahal uangnya hasil korupsi. Nah, apakah hidup itu setidak adil itu ya? Tentu tidak demikian. Karena mereka akan berhadapan dengan yang namanya akhirat. Seberapa tahun umur mereka tetap akan mati. Dan setelah matilah sebenarnya kehidupan yang sesungguhnya. Apalagi bagi mereka. Apakah mereka bisa lepas dari pengadilan Allah? Apakah setiap yang berbuat jahat kemudian tidak diketahui orang, itu akan lepas dari pengadilan Allah? Kita akan melihat bagaimana keadaan di akhirat nanti ketika tangan dan kaki jadi saksi. Mereka tidak bisa lepas. Setiap amal yang mereka lakukan, termasuk yang kita lakukan, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mulut menolak, ketika mulut bersumpah, ketika mulut berbohong, maka tangan dan kaki kitalah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Oleh karena itu waspadalah, jangan sampai mati dalam keadaan tidak beramal baik. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ayat ini menceritakan keadaan orang-orang kafir dan orang-orang munafik kelak di hari kiamat ketika mereka mengingkari perbuatan jahat mereka di dunia dan mengucapkan sumpah untuk itu. Maka Allah mengunci mulut mereka dan dibiarkanlah olehnya semua anggota tubuh lainnya berbicara menjadi saksi atas apa yang telah mereka perbuat. Abu Musa al-Asy'ari telah berkata bahwa kelak di hari kiamat orang mungkin dipanggil untuk menjalani perhitungan amal perbuatan. Lalu Tuhannya menampakkan kepadanya semua amal perbuatannya antara dia dan orang mukmin itu. Maka orang mukmin itu mengakuinya dan mengatakan, "Benar ya Tuhanku, aku telah melakukan anu dan anu dan anu." Maka Allah mengampuni semua dosanya dan menutupi sebagian darinya. Tiada seorang makhluk pun yang melihat dosa-dosa tersebut barang sedikit pun. Dan yang nampak hanyalah kebaikan-kebaikannya saja. Sehingga orang mukmin itu menginginkan andai kata semua manusia melihatnya. Dan orang kafir serta orang munafik dipanggil untuk menjalani hisab amal perbuatannya. Maka Tuhannya membeberkan kepadanya semua amal perbuatannya. Tetapi ia mengingkarinya dan berkata, "Ya Tuhanku, demi keagunganmu, sesungguhnya malaikat ini telah mencatat pada buku amalku hal-hal yang tidak aku kerjakan." Maka malaikat pencatat amal perbuatan berkata kepadanya, "Bukankah kamu telah melakukan anu di hari anu di tempat anu?" Ia menjawab, "Tidak, demi keagunganmu, ya Tuhanku, aku tidak melakukannya." Apabila ia mengingkari semuanya itu, maka Allah membungkam mulutnya. Abu Musa al-Asy'ari melanjutkan bahwa sesungguhnya ia menduga anggota tubuhnya yang mula-mula berbicara ialah paha kanannya. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari membaca firman-Nya, "Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan." Surat Yasin ayat 65 ayat ini ya. Walau nasa'u latamasna ala ayunihim fastabaku sirata fa anna yubsirun.
Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat? Dalam situasi yang mencekam itu, ketika alasan tidak berguna, karena mulut dikunci, para pengolok-olok hari akhirat ketika di dunia ini rasanya ingin lari saja melewati jembatan Sirat itu. Atau mereka malah mengolok-olok bahwa tidak mungkin peristiwa kaki menjadi saksi itu terjadi. Kenyataannya tidak demikian. Manusia itu hakikatnya seperti boneka di hadapan Allah. Sangat mudah bagi Allah ketika mereka lari karena masih bisa melihat. Kemudian matanya dibuat buta, meskipun mereka berlari berdesakan, berlomba mencari jalan. Kalau mata sudah buta, ya tidak bisa melihat. Yang terjadi tabrak sana, tabrak sini. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 20. Walau nasa'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'un. Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi dan juga tidak sanggup kembali. Mereka tidak bisa lari ketika kaki harus bersaksi. Karena jika Allah menghendaki, Allah bisa mengubah mereka menjadi seperti patung, tidak bergerak, tidak bisa kembali ke belakang atau lari ke depan. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti? Tidak ada alasan mereka bertanya dan meminta percepatan terjadinya kiamat, kecuali karena mereka mengolok-olok, menolak dakwah dan tidak beriman. Karena jika kiamat dipercepat, mereka tidak bisa lari dari azab. Ketika mereka dibiarkan panjang umur pun, tetap saja mereka tidak bisa lari dari kenyataan bahwa semakin tua semakin lemah. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah. Sehingga kenapa mereka tidak mau berpikir? Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu sudah kuat itu lemah kembali dan berubat. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Ar-Rum ayat 54. Dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, lanjut dan pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. An-Nahl ayat 70. Tidakkah mereka menggunakan akal pikirannya untuk merenungkan permulaan kejadian mereka, kemudian perjalanan hidup mereka yang berakhir di usia tua, lalu usia pikun, agar mereka mengetahui bahwa diri mereka itu diciptakan bukan untuk menetap di negeri yang panah ini, melainkan untuk negeri akhirat yang abadi. Dia harus pindah dari negeri panah ke negeri kekekalan yang tidak berpindah lagi sesudahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.